Shalom semuanya. Nah, Kak Kasih. Ya. Nggak terasa ya, kita udah masuk nih di bulan Oktober. Bentar lagi Desember Kak Kila. Wah, berarti kita Natalan ya Kak Kasih ya? Ya, betul. Nah, kita boleh lihat nih Kak Kasih. Sampai saat ini kita masih ada, terus kita masih diberi kesehatan, apalagi Kak Kasih? Diberi umur yang panjang. Benar. Tuhan selalu menjaga kita. Nah, Ya. Tuhan Yesus tetap ada bersama kita. Kita. Kenapa? Tuhan Yesus itu baik. Oke. Sebelum kita mau berjanji untuk Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo Kak Kasih, pimpin kita dalam doa. Mari kita siapkan hati kita, Benar. tutup matanya, lipat tangannya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami mengucap syukur bila Engkau masih memberikan umur yang panjang Tuhan, semua karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah online Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan beracara dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke. Yang siap untuk bernyanyi untuk Tuhan, sorakan. Woo! Yuk. Kita angkat satu pujian kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati melompatlah, lompat. Kalau kau suka hati melompatlah, lompat. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati melompatlah, lompat. Kalau kau suka hati angkat tangan. Kalau kau suka hati angkat tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati angkat tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Tepuk tangan, melompatlah, angkat tangan, hentak kaki, sorak hore. Oke. Nah, Kak Kasih, Ya. Mas banget ya Oh, semangat. untuk memuji dan melompat bagi Tetap Tuhan. semangat. Oke, yuk kita angkat satu pujian. Yesus pokok. Yuk, lebih semangat lagi, tepuk tangan yuk. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Masih semangat ya kasih? Masih semangat untuk memuji Tuhan. Oke, yuk. Oke. Kita angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Yuk. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ayo kita ulangi awal yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam hari dan pagi hari. Kau melindungi kami, sertai kami dari manapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kalian pergi kemana-mana, kalian harus memberesi rumah. Terima kasih teman-teman, dadah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sudah ditonton kan videonya tadi? Nah, di sini kita belajar bahwa apa? Ketika kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, seperti misalnya kita bangun tidur di pagi hari, terus kita merapikan tempat tidur kita, ketika kita masih bisa dapat bersyukur, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa apa? Merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi apa? Dari hal-hal yang kecil ya, adik-adik. Nah, jadi di sini kita juga percaya bahwa apa? Bahwa Yesus tetap mengasihi dan mengampuni kita. Karena apa? Karena Yesus telah mati bagi kita dan Yesus hidup kembali. Nah, tapi sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu
biarlah kami dapat duduk diam, manis, menerima firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, senang sekali ya adik-adik, kita masih bisa ini datang pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketika Petrus, salah satu murid Yesus ya adik-adik, itu sangat memerlukan pengampunan dari Yesus. Karena apa? Karena di sini Petrus dia pernah malu adik-adik. Malu untuk apa? Untuk mengaku, malu untuk mengenal siapakah Yesus itu adik-adik. Nah, seperti misalnya nih adik-adik ya, kalian lagi dibonceng nih sama orang tua kalian, lagi di jalan nih, deket lampu merah. Nah, tiba-tiba ada teman kalian yang lewat adik-adik. Nah, teman kalian juga dibonceng sama orang tuanya. Nah, tetapi ketika kalian mau menyapa, mau memanggil teman kalian ini, nah, teman kalian ini apa? Dia pura-pura nggak peduli adik-adik. Dia pura-pura apa? Nggak melihat. Dia masa bodoh adik-adik. Dia pura-pura nggak mengenal adik-adik sama kalian. Nah, sama ini seperti Petrus tadi adik-adik. Apa? Dia pernah malu untuk mengaku dan mengenal siapakah Yesus itu adik-adik. Nah, sebelum itu Kak Priscilla mau kasih lihat dulu nih ya sama kalian. Ini ada terdapat sebuah gambar buku kecil ya, jadi bisa dilihat gambarnya di depan. Nah, di dalam buku kecil ini terdapat sebuah tulisannya adik-adik ya, yaitu apa? Nih, Yesus mengampuni. Nah, ada beberapa juga ayat-ayat firman Tuhan ya adik ya, bisa dilihat di gambar di depan adik. Ini. Nah, yang sekarang yang kita mau ambil itu di Matius 9 ayat 6 adik. Nih. Nah, kalau kurang terbaca, adik bisa dibuka ya Alkitabnya di Matius 9 ayat 6. Nah, di mana di sini firman Tuhan mengatakan apa? Anak manusia, yaitu Yesus sendiri, apa? Berkuasa untuk mengampuni dosa adik-adik. Nah, jadi di sini kita bersyukur buat pengampunan Yesus. Nah, seperti misalnya kalian nih ya melakukan suatu kesalahan terhadap orang tua kalian. Nah, contohnya aja nih, misalnya kalian memaksa mama papa kalian ya untuk membeli suatu barang yang kalian mau, ya kalian inginkan. Nah, tanpa sadar itu membuat apa? Orang tua kalian itu merasa sedih adik-adik. Nah, tetapi apapun yang sudah kalian lakukan, orang tua kalian tetap mengasihi dan mengampuni kalian adik-adik. Nah, contoh yang lain juga ya adik-adik ya, pernah mendengar cerita tentang anak yang hilang. Nah, adik-adik bisa lihat ceritanya di Alkitab ya, di Lukas 15 adik-adik ya, Lukas 15. Nah, di sini di mana anak yang hilang ini
ditemukan kembali adik-adik. Dimana di sini seorang ayah atau papa itu menyambut kembali anaknya untuk pulang adik-adik, yang telah menghabiskan seluruh harta ayahnya adik-adik. Nah, jadi di sini anaknya itu meninggalkan rumah ayahnya dan membawa semua harta ayahnya tersebut adik-adik. Nah, jadi ayahnya telah kehilangan semua hartanya adik-adik. Nah, ketika kemudian itu anaknya mulai sadar adik-adik akan kesalahannya. Makanya dia mau merendahkan diri adik-adik. Jadi anaknya kembali ke rumah ayahnya, dan anaknya mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya adik-adik. Nah, bisa dilihat ya di gambar di depan ya adik-adik ya gambarnya. Nah, sama nih seperti orang tua kalian yang gak akan pernah meninggalkan anak-anaknya hanya karena melakukan suatu kesalahan adik-adik. Nah, sama seperti itu Tuhan adik-adik. Dia tetap mengasihi dan menyambut kita. Saat kita terjatuh dalam pilihan yang salah. Nah, tetapi di sini ada pertanyaan nih untuk kalian adik-adik. Yesus mengampuni kita nggak? Apapun yang sudah kita perbuat, yang sudah kita lakukan. Nah, jawabannya jelas ya adik-adik. Yesus bersedia untuk mengampuni dosa kita. Karena Yesus hidup adik-adik. Nah, bukan hanya orang kaya saja, atau orang pintar, atau orang yang berambut lurus, atau orang yang berkulit putih, tetapi siapapun adik-adik. Nah, sama kan seperti ayat firman Tuhan yang sebelumnya di Matius 9 ayat 6. Anak manusia, Yesus itu sendiri berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, bisa dilihat ya ayatnya di depan ya adik-adik. Nah, sama seperti cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Kita akan belajar cerita Alkitab tentang murid-murid Yesus dan Petrus adik-adik. Di mana Yesus akan menemui murid-muridnya di Galilea. Pada Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Nah, adik-adik bisa dilihat ya di Alkitabnya masing-masing. Adik-adik bisa buka, adik-adik bisa baca Alkitabnya. Nah, karena di sini Petrus dia merasa kecewa, dia merasa sedih. Karena Karena dia pernah malu adik-adik untuk mengenal dan mengaku siapakah Yesus itu adik-adik. Dan karena kesombongan Petrus juga itu yang membuat hatinya menyesal adik-adik pada dirinya sendiri. Nah, tetapi firman Tuhan di Yohanes 21 ayat 15
Nah, firman Tuhan mengatakan apa, adik-adik? Engkau tahu bahwa apa? Aku mengasihi engkau. Nah, aku di sini berarti siapa? Tuhan Yesus. Nah, bisa dilihat ya ayatnya di depan, adik-adik. Nah, ketika setelah Yesus disalib dan Yesus hidup kembali, dan murid-muridnya juga sudah mendengar kabar baik tersebut, akhirnya Petrus dan beberapa murid-muridnya itu apa? Pergi ke Galilea. Untuk apa? Untuk menunggu dan menemui Yesus. Nah, karena di sini mungkin Petrus bosan adik untuk menunggu. Nah, Petrus bilang kepada murid-murid yang lain, adik-adik. Nah, Petrus bilang begini, adik-adik. Teman-teman, aku mau pergi menangkap ikan. Nah, kata Petrus, adik-adik. Nah, karena murid-murid yang lain juga setuju dengan rencana Petrus tadi, akhirnya mereka semua naik ke perahu dan mereka semua mendayung ke tengah danau, adik-adik. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di depan, adik-adik, ketika apa? Petrus dan murid-muridnya naik ke atas perahu. Nah, karena sudah mau menjelang malam hari, adik-adik ya, sudah berulang-ulang kali juga mereka mencampakkan jala mereka ke dalam air. Nah, jala di sini apa? Jala itu berarti alat untuk menangkap ikan, adik-adik, yang berupa jaring bulat, adik-adik. Ya, jaring bulat. Nah, tapi apa? Mereka sama sekali tidak mendapatkan ikan, adik-adik. Bisa dilihat ya gambarnya di depan, adik-adik. Mereka sama sekali apa? Tidak mendapatkan apa-apa, adik-adik. Nah, jadi tanpa sadar itu yang membuat Petrus apa? Dia teringat akan malam ketika prajurit mau apa? Menangkap Yesus, adik-adik. Nah, pada waktu itulah apa? Petrus malu untuk apa? Mengaku malu untuk mengenal Yesus, adik-adik. Dan di situ juga apa? Petrus sangat menyesal hatinya, adik-adik. Aduh, bagaimana ya kalau Yesus tidak mengasihi aku lagi? Aduh, bagaimana ya kalau Yesus gak mengampuni aku? Dia kepikiran terus, adik-adik. Pada peristiwa waktu apa? Prajurit mau menangkap Yesus, adik-adik. Nah, menjelang paginya ya, keesokan paginya apa? Murid-murid itu melihat seorang berdiri di tepi pantai, dan salah satu muridnya itu memanggil, adik-adik. Itu Tuhan katanya, itu Tuhan katanya. Nah, segera pun apa? Petrus melompat, adik-adik, ke dalam air tersebut. Untuk menemui Yesus, adik-adik. Dan akhirnya murid-murid yang lain juga mengikuti Petrus dengan menggunakan perahu, adik-adik. Dan ketika mereka sampai di pantai tersebut, apa? Yesus sedang
memanggang ikan dan roti, adik-adik. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di depan, adik-adik. Ketika Yesus sedang memanggang roti dan ikan. Dan Yesus pun apa? Mengajak murid-muridnya untuk apa? Sarapan, makan roti dan ikan tersebut, adik-adik. Nah, jadi ketika mereka selesai makan, nah, apa? Yesus melihat ke arah Petrus, adik-adik. Nah, bisa dilihat tuh gambarnya di depannya. Ketika Yesus apa? Melihat ke arah Petrus. Dan apa? Yesus bertanya kepada Petrus, adik-adik. Petrus, apakah kau benar-benar mengasihiku? Nah, Petrus pun menjawab, adik-adik. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Nah, di sini pun apa? Yesus mempercayakan. Yesus memberikan suatu tugas khusus untuk Petrus, adik-adik. Dan kedua kalinya Yesus bertanya lagi kepada Petrus, apakah kau sungguh-sungguh mengasihi aku, Petrus? Dan apa? Petrus pun menjawab, adik-adik, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Nah, di sini Petrus bertanya-tanya, adik-adik, dalam hatinya, mengapa Yesus bertanya berulang-ulang, adik-adik? Dan ketika Yesus ingin menanyakan lagi kepada Petrus heran, adik-adik, kenapa Yesus memberikan pertanyaan yang sama, adik-adik, kepada Petrus. Karena apa? Karena di sini kita tahu apa? Petrus pernah malu untuk apa? Untuk mengaku dan mengenal siapakah Yesus, adik-adik. Nah, makanya di sini Yesus apa? Ingin Petrus benar-benar mengasihi Yesus, adik-adik. Nah, makanya ketiga kalinya Yesus bertanya lagi kepada Petrus, apakah kau sungguh-sungguh mengasihi aku, Petrus? Dan Petrus pun menjawab, adik-adik, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku sungguh-sungguh mengasihimu. Nah, Yesus pun bilang, adik-adik, kepada Petrus, aku mau engkau mengikut aku, Petrus. Engkau harus memberitahukan kepada siapapun siapa aku, bahwa apa? Aku hidup kembali. Nah, jadi kesimpulannya di sini, adik, apa? Kita diingatkan kembali bahwa seperti Petrus tadi, adik, dia udah melakukan kesalahan, dia udah melakukan dosa. Tapi apa? Di sini Yesus masih tetap mau mengampuni dan mengasihi Petrus, adik-adik. Nah, sama seperti kita dapat berharap kepada Allah ketika kita melakukan suatu kesalahan, Yesus tetap mengasihi kita. Yesus tetap melayani kita. Yesus tetap mengampuni kita. Yesus tetap mau memberikan kasih-Nya kepada kita. Karena kita adalah anak-anaknya, adik-adik. Nah, di sini
Tapi sekarang ada sebuah poster ya. Nih. Poster di mana kita harus saling mengasihi adik-adik. Nah, di sini cara kita untuk saling mengasihi dengan cara apa? Kita menghormati orang lain, melayani orang lain, melakukan perbuatan yang baik, mengikut Yesus, memaafkan orang lain, menolong orang lain, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, menghormati orang tua, menjadi teladan adik bagi orang lain. Karena apa? Karena kita adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini Yesus tetap bersedia untuk mengampuni dosa kita. Asalkan apa? Kita mau mengakui kesalahan kita, adik-adik. Oke. Terima kasih adik-adik. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih sudah mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan ya adik-adik ya. Yuk, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Bapak, terima kasih buat cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengampuni setiap kesalahan kami, dan karena Engkau telah hidup bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke.